Andriy Shevchenko memberkati ranah sepak bola Italia dalam kurun waktu yang terbilang singkat. Hanya 7 tahun saja, dari tahun 1999 hingga tahun 2006. AC Milan dan San Siro yang selalu berwarna kala itu menjadi panggung paling beruntung, menjadi arena bermain Ronaldo dari Ukraina. Shevchenko datang ke kota Milan membawa nama besar. Ia sudah menjadi lesatan cepat di ranah sepak bola benua biru. Shevchenko muda yang pernah mempermalukan Barcelona dan Real Madrid di kompetisi antar klub paling mewah di dunia. Bersama Dinamo Kiev dan Valery Lobanovsky yang revolusioner, Shevchenko kala itu menggemparkan Eropa. Berikut sekelumit kisah sang legenda striker Ukraina yang menjadi kebanggaan Milanisti. Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione, Andriy Shevchenko, un gol strepitoso. Andriy Mikolayovich Shevchenko, atau yang lebih sering dikenal Andriy Shevchenko, merupakan pesepak bola berkewarganegaraan Ukraina yang lahir pada tanggal 29 September 1976 di Uni Soviet. Siapa sangka bakat sepak bola Shevchenko muncul berkat bantuan orang tua angkatnya, Stephen dan Vera Freihodko. Stephen dan Vera mengasuh Shevchenko sejak hijrah dari kampung halamannya setelah bencana Chernobyl pada tahun 1986. Shevchenko kecil beserta keluarganya harus meninggalkan desa asal mereka karena terkena imbas bencana nuklir terbesar itu. Pada awalnya, Shevchenko merupakan petinju junior yang masuk dalam Ukrainian Junior League. Namun, ia lebih memilih untuk menggeluti dunia sepak bola. Pada tahun 1986, Shevchenko gagal dalam tes dribble untuk masuk ke sekolah olahraga di Kiev. Namun, pemandu bakat dari Dinamo Kiev melihat bahwa Shevchenko akan menjadi pesepak bola handal. Pada akhirnya, Shevchenko dimasukkan ke akademi klub tersebut. Dinamo Kiev dan Shevchenko menunjukkan makna mental yang kuat. Usianya masih 9 tahun ketika sang ayah, seorang anggota militer, ragu akan masa depan anaknya. Sepak bola seperti bukan takdir Shevchenko. Tepat di usia 14 tahun, Shevchenko memberi bukti bahwa kedisiplinan ala militer yang ditanamkan kepadanya memicu kelahiran sisi seorang pembunuh. Pada tahun 1990, nama Shevchenko tercantum dalam daftar pemain muda Dinamo Kiev yang akan turut serta dalam Ian Rush Cup di Wales, sebuah kompetisi yang menjadi dasar masa depannya. Shevchenko menjadi pencetak gol terbanyak dan mendapat hadiah sepasang sepatu sepak bola dari idolanya langsung, Ian Rush. 1 tahun berselang, nama Shevchenko mulai bergaung di Eropa ketika mencetak 2 gol saat Ukraina muda menahan imbang Belanda. Sebuah kesempatan yang menjadi seperti sebuah pengumuman bahwa satu pemain ini akan menghentak Eropa.
Di usianya yang menginjak 18 tahun, ketika merasakan debut bersama skuad utama Dinamo Kiev di bawah asuhan Lobanovsky, kombinasi pemain dan pelatih mewarnai periode paling sukses bagi Dinamo Kiev dengan 5 gelar juara liga secara berturut-turut. Selama 5 musim itu, total Shevchenko mencatatkan 92 gol. Mental tebal Shevchenko yang sudah tertanam sejak muda, ditambah kegarangan Lobanovsky, membuat Dinamo Kiev begitu percaya diri melangkah di kompetisi Eropa. Tahun 1997, Shevchenko mempermalukan Barcelona dengan skor 0-4 di Camp Nou. Shevchenko menjadi pemain Ukraina pertama yang mencatatkan hat-trick di kompetisi Eropa. Satu musim berselang, musim 1998, giliran Real Madrid yang dipencundangi Dinamo Kiev. Klub kecil di kompetisi Eropa yang tidak diunggulkan berhasil menekuk Madrid dengan total agregat 3-1. Musim itu, Shevchenko memuncaki daftar pencetak gol terbanyak di Liga Champions dengan 8 gol. Sebuah penampilan super yang seperti membuat hati Milan terketuk. I rossoneri seperti menemukan kepingan yang mereka cari. Kepingan yang menghilang semenjak Marco van Basten dipaksa pensiun karena cedera parah. Dalam diri Shevchenko, Milan menemukan dambaan hati yang baru. Pada tahun 1999, dengan mahar hingga 23 juta euro, memuluskan kepindahan Shevchenko ke San Siro. Sosoknya yang sudah pernah menghipnotis Eropa membuat Milanisti begitu bergairah menyambut Shevchenko yang saat itu masih berusia 23 tahun. Sebuah pernikahan yang dinantikan dan impian bulan madu yang tak ingin diakhiri. Dan memang tak butuh waktu lama bagi Shevchenko untuk membuka catatan golnya bersama Milan. 1 gol ia persembahkan di malam pertama ketika Milan bertandang ke rumah Lecce. Musim pertamanya bersama Milan, Shevchenko mencetak 24 gol dari 32 pertandingan. Catatan apik yang membuatnya sebagai pemain asing yang mampu menjadi pencetak gol terbanyak di musim perdana. Milan dan Shevchenko adalah narasi tentang ketajaman seorang penyerang komplit. Ia bisa membuat gol dari segala situasi dengan kedua kakinya atau kepalanya. Musim kedua bersama Milan, Shevchenko kembali mencatatkan 24 gol. Meski membuat banyak gol, gelar Serie A masih terlalu sulit untuk digapai Milan. Musim yang aneh terjadi pada musim 2002. Shevchenko hanya mencetak 5 gol dari 24 penampilan. Rentetan cedera membuatnya tak maksimal ketika bermain. Salah satu dari sedikit gol yang ia hasilkan pada musim yang aneh itu terjadi di laga paling penting, final Liga Champions melawan Juventus di Old Trafford. Shevchenko adalah penendang penalti penentu
Penaltinya begitu sempurna, tak terlalu keras, dan mengecoh Gianluigi Buffon yang tengah berada dalam puncak performanya. Sehari setelah final, Shevchenko membawa medali Liga Champions ke makam Valeri Lobanovsky yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Shevchenko yang bermandikan haru mengungkapkan bahwa Lobanovsky adalah pelatih yang paling berpengaruh di dalam perjalanan karirnya. Ini adalah caraku berterima kasih atas semua yang sudah beliau ajarkan kepada saya. Beliau mengajarkan kepada saya tentang makna besar kesabaran. Beliau menanamkan budaya kerja keras di dalam diri saya dan pentingnya menghormati lawan. Ia meletakkan sebuah pondasi yang menjadi dasar karir saya. Musim selanjutnya, Shevchenko betul-betul menunjukkan bentuk budaya kerja keras yang dipatri oleh Lobanovsky di dalam tubuhnya. Ia berhasil lepas dari mimpi buruk rentetan cedera. Dimulai dengan mempersembahkan gelar Piala Super Eropa, Shevchenko seperti menjadi oase bagi rasa dahaga Milan akan Scudetto. Total 24 gol dari 32 laga ia catatkan, dan Milan akhirnya memenangi kompetisi Serie A setelah puasa selama 5 tahun. Berkat performanya yang sangat konsisten, tahun 2004 Shevchenko dianugerahi gelar Ballon d'Or mengalahkan Ronaldinho. Musim 2004, patah tulang pipi sempat membuat Shevchenko kembali absen dalam beberapa laga. Namun, ia tak mengizinkan cedera membuatnya lengah. Meski absen dalam banyak laga, Shevchenko masih bisa menyarangkan 26 gol dari 40 laga. Namun sayang, tahun itu menjadi tahun yang pahit bagi Milan dan Shevchenko. Final Liga Champions musim 2004. Malam yang ajaib di Istanbul. Milan membuang keunggulan 3-0 di babak pertama. Liverpool bangkit di babak kedua dan menyamakan kedudukan. Drama sesungguhnya ada di babak tambahan. Shevchenko sempat dan seharusnya bisa mencetak gol. Peluang 99% itu lesap begitu saja di tangan kiper Liverpool yang seperti menjelma menjadi kiper terbaik di dunia sepanjang masa. Kegetiran kembali dirasakan Shevchenko di babak adu penalti. Dudek yang ikonik malam itu berhasil menepis tendangan penalti Shevchenko yang mengarah ke tengah. Liverpool menjadi juara dan Milan harus tidur dengan bekal serial mimpi buruk berjudul Malam Sendu di Istanbul. Rasa getir di bibir masih tersisa pada musim setelahnya, musim 2005. Milan dan Shevchenko gagal di semua kompetisi. Bulan madu selama 7 tahun itu nampaknya sudah kehilangan rasa manisnya. Setelah 1 tahun penuh bermain mata dengan Chelsea, Shevchenko akhirnya bersedia dipinang dan diboyong ke Stamford Bridge pada tahun 2006. Dengan mahar 43 juta euro, Roman Abramovich
membawa Shevchenko ke dalam gerbong mahal Chelsea. Pernikahan Shevchenko dan Chelsea tak berjalan dengan nyaman. Meski sempat membuat pendukung The Blues bergairah ketika Shevchenko langsung membuka keran golnya di laga debut ketika melawan Liverpool dalam ajang Community Shield, performa Shevchenko tak pernah menghilang. Selama 2 musim berseragam Chelsea, Shevchenko tak pernah kembali ke performa terbaik seperti ketika berseragam merah hitam. Ia menyadari bahwa lebih baik pergi ketimbang sakit hati. Adriano Galliani, wakil presiden Milan kala itu, membuka pintu untuk rujuk dengan Shevchenko. Sebuah peluang yang diambil dengan senang hati oleh Shevchenko. Namun sayang, bulan madu kedua antara Milan dan Shevchenko berjalan dingin. Semuanya sudah berubah. Shevchenko yang pulang dari London bukan lagi seorang lelaki penuh vitalitas dan mental baja seperti dulu. Ia sudah kehilangan daya lesat dari jarak pendek. Shevchenko semakin sering membuang peluang dan cedera adalah pelariannya. Masa peminjaman 1 tahun bersama Milan tak berarti banyak dan Shevchenko kembali ke Chelsea. Masa indah Shevchenko bersama I Rossoneri hanya 7 tahun. Sebuah masa yang begitu singkat untuk dikenang. Di alam bawah sadar pendukung Milan, Shevchenko tak pernah benar-benar pergi. Di hati yang paling dalam, tak ada Milanisti yang rela Shevchenko pergi dan kehilangan sentuhan mematikannya. 7 tahun adalah tentang ingatan kemasyhuran yang pendek yang akan terus Milanisti simpan dalam lemari besi bernama masa lalu. Pada tanggal 28 Agustus 2009, Shevchenko pun akhirnya kembali mendatangani kontrak bersama klub lamanya Dynamo Kiev. Dan di Dynamo Kiev, ia sukses menjadi pemain terbaik Liga Ukraina pada tahun 2009. Lalu, pada 28 Juli 2012, dirinya mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola dan berada di dunia politik. Nah, itulah tadi kisah perjalanan Andriy Shevchenko di 3 klub berbeda sebelum akhirnya ia kembali ke klub lamanya Dynamo Kiev. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me